Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami. Pemirsa, DPD Partai Golkar Jawa Tengah menggelar konsolidasi organisasi di Pekalongan. Diikuti dengan 24 calon pemimpin yang diusung Partai Golkar di Pilkada Kabupaten, Kota di Jateng saat Pilkada. Golkar berhasil menang dengan 9 calon diantaranya merupakan kader murni Partai Golkar. DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah menggelar konsolidasi organisasi di Kota Pekalongan Minggu hingga Selasa 29 hingga 31 Desember di Hotel Santika. Dalam konsolidasi yang mengangkat tema Golkar Solid untuk Indonesia Maju ini, sekaligus memaparkan keberhasilan Golkar dalam pemilu dan Pilkada 2024. Dari target yang diberikan bagi DPD Partai Golkar Jawa Tengah, yakni meraih 60% kemenangan di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Sukses dicapai dengan hasil 68,5% kemenangan. Saat Pilpres 2024, Partai Golkar yang mengusung pasangan Presiden Prabowo dan Gibran juga berhasil meraih kemenangan, yang kemudian memberikan efek positif dengan berimbas pada pencapaian gemilang di Pileg dan Pilkada 2024. Salah satu keberhasilan saat Pileg dan Pilkada 2024 ditunjukkan DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang mampu membuat pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin meraih kemenangan di Pilgub Jawa Tengah. Diikuti dengan 24 calon pemimpin yang diusung Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Kota di Jawa Tengah, berhasil menang dengan 9 calon diantaranya merupakan kader murni Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Panggah Susanto mengungkapkan, dengan pencapaian ini, Partai Golkar harus semakin baik di masa mendatang dan mampu berkontribusi maksimal bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Dirinya berharap hasil baik yang dicapai Partai Golkar akan memudahkan untuk bersinergi dan berintegrasi dalam rangka menjalankan tugas serta kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah, mulai pusat hingga daerah-daerah. Memanjatkan kehadiran Allah SWT yang berkuasa, kita telah menyelesaikan semua tahapan-tahapan demokrasi kita, mulai dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada, dan alhamdulillah di Jawa Tengah ini kita berhasil menang Pak Lutfi sebagai gubernur terpilih. Dan juga ada di Pilkada, ada 24 Pilkada yang kita usung memenangkan dan ada 9 kader murni Golkar. Saya kira ini kita patut syukuri di tengah tugas-tugas ke depan. Tentu saja harus semakin baik ke depan, semakin memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat Jawa Tengah khususnya, dan ini harus ada sinergi mulai dari pemerintah pusat, kemudian juga provinsi dan kabupaten, dan juga di legislatif mulai dari DPR RI, DPR provinsi, dan kemudian DPR kabupaten khusus. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi usai menghadiri rapat konsolidasi organisasi DPD Partai Golkar Jawa Tengah, meminta agar Jawa Tengah ke depan harus lebih baik. Hal ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh pejabat baru yang terpilih usai Pilkada 2024. Konsekuensi dari keterpilihan selaku pemimpin usai Pilkada, menurut Ahmad Lutfi, harus berkaca dari janji-janji politik yang disampaikan sebelumnya, serta dalam usaha untuk membuat Jawa Tengah mengalami perubahan lebih baik, sehingga mampu berdaya saing dengan provinsi lainnya. Untuk program prioritas bagi Provinsi Jawa Tengah nantinya, Ahmad Lutfi menambahkan bahwa semuanya akan menjadi prioritas, mulai dari layanan dasar hingga ke seluruh aspek lainnya. Semua akan dilaksanakan secara bertahap. Tengah ke depan harus lebih bagus, itu tantangan yang harus kita laksanakan semua pejabat yang baru ya. Meskipun secara penetapan dari KPU kita belum, tapi minimal peralihan itu sudah kita susun, yang nanti kita kolaborasikan dengan 5 bupati dari Golkar terpilih dan 4 wakil bupati yang terpilih tadi sudah tampil di depan. Yang konsekuensinya adalah kita harus tengok ke belakang jadi politik yang kita laksanakan dan tengok ke depan untuk Jawa Tengah bisa berubah untuk menjadi mempunyai daya saing dengan provinsi yang lain. Ada program prioritas mungkin Pak? Program prioritas detail mungkin Pokoknya kita prioritas dari mulai layanan dasar sampai ke banyak prioritasnya, semuanya prioritas dan itu harus kita laksanakan semuanya.
5 tahun nggak sebentar ya, harus kerja keras. Robani, Batik TV melaporkan.